Mengapa sebuah truk yang sepenuhnya siap untuk melaju memutuskan untuk tidak bergerak? Ada sesuatu yang mengejutkan siapapun yang belum pernah berada di depan truk saat menyalakannya. Meskipun mesin sudah menyala dan pengemudi siap untuk maju, dengan jalan di depan yang kosong, kendaraan tetap diam selama beberapa detik pertama sampai serangkaian tangki tersembunyi di bawah sasis mengumpulkan tekanan udara yang cukup untuk melepaskan rem. Pada mobil, hal ini terdengar absurd, karena jika sebuah mobil tidak bergerak karena kekurangan udara, siapapun akan mengira ada yang rusak. Tetapi pada truk, ini sepenuhnya normal, karena di sini, udara bukan sekadar detail teknis atau tambahan, melainkan tulang punggung seluruh sistem pengereman. Ketidakgerakan awal ini bukanlah keinginan semata atau keanehan mekanis, melainkan akibat langsung dari logika tersebut. Sementara pada mobil cukup menekan pedal agar cairan hidrolik bekerja, pada truk ceritanya berbeda. Karena rem tidak bergantung pada fluida yang bergerak melalui pipa, melainkan pada sistem tekanan yang bernapas, menyimpan, mengatur, dan mendistribusikan udara dengan fungsi seperti organisme hidup. Ini adalah sistem yang bekerja secara berbeda dan menuntut rekayasa yang jauh lebih kompleks. Karena bukan sekadar menghentikan 1,5 ton, melainkan mengendalikan hingga 40.000 kilogram yang melaju di aspal. Dan yang paling membingungkan adalah bahwa, dalam beberapa hal, rem udara bekerja persis kebalikan dari yang dibayangkan oleh orang yang hanya pernah mengemudi mobil. Kontras antara apa yang diharapkan siapapun dan apa yang sebenarnya terjadi, inilah yang membuat sistem ini begitu menarik. Karena tidak hanya menghentikan truk saat melaju, tetapi juga memastikan truk tidak bisa bergerak tanpa rem. Untuk memahami mengapa sistem ini bekerja seperti itu, ada satu pertanyaan kunci yang perlu diajukan. Jika mobil berhenti dengan cairan dan truk dengan udara, apa yang membuat mustahil menggunakan sistem yang sama pada keduanya? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat, karena mengungkapkan kebenaran yang melintasi seluruh rekayasa transportasi berat. Dan kebenaran itu terkait dengan jumlah energi yang harus dibuang truk setiap kali menekan pedal. Pada mobil, sistem hidrolik bekerja dengan baik karena memindahkan berat lebih sedikit, menghasilkan panas lebih rendah, dan beroperasi dalam batas wajar. Pada truk, sebaliknya, batas-batas ini terlampaui dalam hitungan detik, dengan konsekuensi yang jauh lebih serius. Keefektifan pada mobil dapat dijelaskan karena rem hidrolik bekerja berdasarkan prinsip sederhana. Saat menekan pedal, tekanan diteruskan ke fluida yang tidak dapat dikompresi. Dorongan ini menggerakkan kaliper atau sepatu rem dan ini menekan cakram atau tromol. Selama sistem tetap stabil, responsnya tepat. Masalah muncul ketika panas melewati batas tertentu, karena pada suhu ekstrem fluida tersebut mulai kehilangan sifatnya, mendidih, menghasilkan uap, dan membentuk gelembung internal yang merusak tekanan. Fenomena ini, yang dikenal sebagai fading, membuat pedal menjadi lembek, kehilangan kekuatan, dan daya pengereman hilang. Pada mobil, ini sudah berbahaya, tetapi pada truk menjadi benar-benar mematikan karena kendaraan seberat 1,5 ton pada kecepatan 100 km per jam memiliki energi kinetik yang cukup besar, tetapi masih bisa dikendalikan, sedangkan truk bermuatan dengan berat 40 ton mengandung lebih dari 25 kali energi itu. Saat massa yang sangat besar itu perlu berhenti, seluruh dorongan tersebut harus diubah menjadi panas di dalam sistem rem. Jika panas ini jatuh pada fluida hidrolik, fluida akan rusak. Pada turunan panjang atau pengereman keras dengan berat maksimum, fluida akan mendidih dalam hitungan menit, pedal kehilangan tekanan, dan truk akan kehabisan rem pada saat paling kritis. Itulah sebabnya truk tidak bisa bergantung pada sistem yang runtuh saat suhu meningkat. Dan disinilah udara masuk, mampu mengatasi satu persatu semua batas yang menghancurkan rem hidrolik. Tidak seperti cairan, udara menahan suhu ekstrim tanpa terdegradasi, tidak menghasilkan uap yang merusak tekanan, dan dapat diregenerasi secara konstan melalui kompresor yang digerakkan oleh mesin. Selain itu, tidak seperti cairan, udara tidak perlu dijaga dalam sirkuit yang sepenuhnya tertutup,
yang mengurangi risiko kebocoran besar dan memungkinkan sistem berfungsi lebih kuat dalam kondisi ekstrim. Perbandingan ini membuat semuanya jelas. Pada mobil, rem hidrolik dirancang untuk berat ringan, penggunaan perkotaan, dan pengereman yang lebih pendek. Pada truk, massa, energi, dan skala benar-benar berbeda, dan sistem hidrolik jelas tidak bisa menahan tingkat tuntutan itu tanpa gagal. Oleh karena itu, udara bukanlah kemewahan atau alternatif, melainkan satu-satunya solusi yang layak untuk menghentikan kendaraan sebesar itu tanpa sistem runtuh karena panas atau kehilangan tekanan, dan kepastian itu meninggalkan satu pertanyaan terbuka. Jika udara begitu tahan terhadap suhu dan begitu dapat diandalkan untuk menangani gaya yang sangat besar, apa yang membuatnya menjadi sistem yang mampu mengendalikan dan menghentikan truk seberat 40 ton dengan presisi? Kuncinya adalah udara tidak bekerja sendirian, melainkan menjadi bagian dari sistem yang dirancang untuk menghasilkan tekanan, menyimpannya, dan mengirimkannya dengan tepat pada saat yang tepat. Bukan hanya truk menggunakan udara, tetapi truk bekerja dengan udara terkompresi secara terus-menerus, dan sistem pneumatiknya berfungsi seperti organisme hidup di mana setiap komponennya sangat penting. Oleh karena itu, sebelum membahas bagaimana truk berhenti, kita harus memahami bagaimana tekanan itu dibangun dan dipertahankan. Semua dimulai dengan kompresor, jantung dari organisme ini, digerakkan oleh mesin truk melalui sabuk atau roda gigi, yang bertugas untuk memampatkan udara lingkungan dan mengirimkannya ke sistem. Kompresor ini bekerja terus-menerus saat kendaraan menyala, tetapi tidak secara tak terkendali. Karena ia diawasi oleh governor, sebuah pengatur kecil namun penting yang menentukan kapan tangki harus diisi dan kapan harus berhenti. Saat tekanan maksimum yang aman tercapai, governor memerintahkan kompresor untuk berhenti memampatkan. Jika tekanan turun ke level minimum, governor mengaktifkannya kembali. Keseimbangan ini sangat penting karena tekanan berlebih akan merusak sistem dan kekurangan tekanan membuat truk tidak bisa bergerak atau berhenti dengan benar. Dengan tekanan sudah terkendali, udara tersebut disimpan dalam tangki. Di sini muncul salah satu perbedaan pertama dengan kendaraan ringan karena tidak ada satu tangki tunggal, melainkan beberapa tangki masing-masing dengan fungsi spesifik dalam sistem. Ada tangki primer dan sekunder yang memberi makan sirkuit rem depan dan belakang. Juga ada tangki rem parkir yang tekanannya tidak hanya memungkinkan pengereman, tetapi juga melepaskan perpegas besar yang menjaga truk tetap diam saat mesin mati. Selain itu, ada cadangan tambahan untuk keadaan darurat, sehingga kehilangan tekanan pada satu sirkuit tidak membuat kendaraan kehilangan kemampuan untuk berhenti. Ini adalah desain berbasis redundansi, dibuat untuk menghindari kegagalan bencana dan memastikan bahwa bahkan saat terjadi masalah, sistem tetap bisa beroperasi. Meski begitu, udara tidak datang dalam keadaan murni. Dalam proses kompresi, ia membawa kelembapan dari lingkungan dan kelembapan ini menjadi musuh diam-diam karena di dalam tangki dan saluran air dapat terkondensasi, menumpuk, dan di iklim dingin membeku. Setetes saja di tempat yang salah cukup untuk memblokir katup dan membuat truk kehilangan fungsi rem. Oleh karena itu, ada komponen vital, pengering udara, yang bertugas menghilangkan sebagian besar kelembapan sebelum mencapai sistem. Bahkan dengan kontrol itu, tangki harus dibersihkan secara berkala untuk menghilangkan sisa air. Praktik rutin, namun kritis untuk keselamatan. Pengemudi yang bangun di pagi hari musim dingin tanpa membersihkan tangki malam sebelumnya bisa mendapati truk yang secara harfiah tidak merespons. Aspek kunci lainnya adalah waktu pengisian. Berbeda dengan mobil yang langsung menyala dan bergerak, truk dengan rem udara perlu mencapai tekanan minimum yang aman terlebih dahulu. Saat tangki sedang diisi, rem parkir tetap terpasang, mengunci roda. Ini menjelaskan sesuatu yang banyak dilihat, tetapi sedikit yang memahami, bahwa truk yang baru dinyalakan tetap diam beberapa detik meski mesin meraung karena sistem masih membangun tekanan yang diperlukan untuk melepaskan rem. Sampai tekanan itu tercapai, maju adalah mustahil.
Cukup membayangkan bagian dalam sistem saat bekerja untuk melihat sesuatu seperti koreografi mekanis. Kompresor mengirim pulsa udara terus-menerus, tangki menimbun tekanan seperti paru-paru raksasa, katup menyeimbangkan dan mengalihkan aliran. Dan saluran pneumatik mendistribusikan udara untuk selalu menyediakan energi yang diperlukan untuk pengereman. Tidak ada improvisasi, tidak ada henti, ini adalah sirkuit hidup yang bekerja tanpa henti. Dan sekarang, setelah kita memahami bagaimana tekanan vital ini dihasilkan, disimpan, dan dilindungi, saatnya melihat bagaimana sistem mengubah udara terkompresi itu menjadi kekuatan nyata yang menekan sepatu rem atau kaliper dan menghentikan truk seberat 40 ton. Proses itu dimulai ketika pengemudi menekan pedal rem. Dalam gerakan itu, ia tidak mendorong cairan seperti pada mobil atau memberikan gaya langsung pada komponen mekanis manapun, melainkan mengirimkan perintah karena tekanan yang terkumpul di tangki sudah siap dan menunggu. Pedal hanyalah cara pengemudi memberitahu sistem seberapa besar tenaga pengereman yang dibutuhkan saat itu. Dari gerakan itu, sistem memulai rangkaian aksi yang, dalam hitungan milidetik, berubah menjadi kekuatan nyata pada roda. Langkah pertama dari rangkaian itu terjadi pada katup rem layanan. Sementara pada mobil pedal mendorong fluida hidrolik ke rem, pada truk pedal bekerja pada katup ini yang mengatur tekanan udara yang keluar dari tangki menuju berbagai sirkuit. Ini adalah pengatur yang sangat presisi, mampu mengirim tekanan sedikit atau banyak sesuai seberapa dalam pedal ditekan. Jika pengemudi hanya menyentuhnya, katup melepaskan sejumlah udara minimal cukup untuk menjaga kontrol saat manuver lambat. Saat pedal ditekan lebih dalam, katup membuka jalur agar tekanan mengalir dengan intensitas ke aktuator rem. Dari katup ini, udara terkompresi dialirkan ke dua sirkuit utama, depan dan belakang. Pembagian ini bukan hal sepele. Kedua sirkuit bekerja secara independen agar jika terjadi masalah pada satu, yang lain tetap bisa mengerem. Selain itu, poros depan biasanya menerima tekanan lebih rendah saat pengereman ringan untuk menghindari penguncian. Karena pada truk beban sebagian besar ada di belakang dan saat pengereman kuat, berat berpindah ke depan, memungkinkan roda depan bekerja lebih banyak. Ini adalah keseimbangan dinamis, dikalibrasi dengan cermat. Begitu tekanan mencapai setiap roda, muncullah otot sejati dari sistem ini, yaitu brake chamber atau ruang rem, yang bertugas mengubah udara terkompresi menjadi kekuatan mekanis. Di dalamnya, sebuah diafragma mendorong batang setiap kali menerima udara, dan batang ini menggerakkan tuas yang menekan sepatu rem pada rem tromol atau kaliper pada rem cakram. Kapsul hitam kecil yang terlihat di belakang setiap roda ini menyimpan kekuatan yang mengejutkan. Saat tekanan masuk, batang melonjak keluar dengan kekuatan yang tidak bisa disaingi sistem hidrolik mobil. Dan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga ketahanan terhadap panas, daya tahan, dan respons konsisten perjalanan demi perjalanan. Kekuatan itu bagaimanapun harus diterapkan pada sistem rem tertentu, dan tidak semua truk menggunakan desain yang sama. Mengenai jenis rem, banyak yang masih menggunakan rem tromol karena tahan suhu tinggi dan menawarkan permukaan kontak yang besar dan kuat. Namun, semakin banyak model modern memakai rem cakram, yang merespons lebih cepat dan membuang panas lebih baik. Dalam kedua kasus, udara terkompresi yang menggerakkan mekanisme, tetapi cara setiap sistem merespons berbeda sesuai desain dan penggunaan truk. Terlepas dari desain rem, ada satu detail penting. Pengereman dengan udara bersifat progresif, karena sistem tidak bekerja seperti saklar yang hanya rem penuh atau tidak sama sekali. Katup dapat melepaskan tekanan sangat lembut atau sangat besar, tergantung kebutuhan pengemudi. Kemampuan memodulasi pengereman ini vital saat bermanuver dengan muatan berat di tanjakan atau dalam situasi di mana gerakan kasar bisa membuat kendaraan tidak stabil. Pedal pada dasarnya adalah alat presisi, mampu memberikan sentuhan lembut atau pukulan kuat saat dibutuhkan. Dan meski semua ini terjadi secara hampir instan dan tak terlihat, di balik gerakan sederhana menekan pedal ada sistem kompleks yang dirancang agar setiap pengereman aman, tepat,
dan dapat diandalkan. Namun itu hanya rem yang bekerja saat truk bergerak. Sistem apa yang bisa menjaga kendaraan seberat 40 ton tetap berhenti tanpa pengemudi menekan apapun dan bahkan aktif tepat saat udara hilang? Jawabannya sesederhana sekaligus mengejutkan. Ada rem yang tidak perlu pengemudi menekan apapun untuk bekerja, rem yang selalu siap meski truk mati, dan itulah rem parkir. Ini adalah sistem yang bekerja sepenuhnya berlawanan dengan rem layanan dan banyak orang tidak mengetahuinya sampai melihatnya beraksi. Alih-alih bergantung pada tekanan untuk mengaktifkan, rem ini bergantung pada tekanan untuk melepaskan. Itu berarti rem ini diterapkan secara default dan hanya dilepaskan ketika sistem pneumatik sehat, terisi, dan berfungsi normal. Desain terbalik ini bukanlah kaprik teknis, melainkan inti dari keselamatannya. Di dalam poros belakang, tepatnya pada brake chamber ganda, terdapat pegas besar dikompresi dengan kekuatan yang tidak mungkin digerakkan manusia secara manual. Pegas itu dikerangkeng oleh udara bertekanan dan selama tekanan tetap dalam nilai normal, tetap diam, tertahan, menunggu. Ketika pengemudi menarik tuas kuning di dashboard, sistem melepaskan udara yang menahan pegas itu. Pada saat itu, energi mekanis yang tersimpan dilepaskan dengan kekuatan brutal yang mendorong rem ke dalam dan mengunci roda dengan mantap. Itulah esensi dari rem parkir pneumatik. Rem ini tidak membutuhkan energi eksternal untuk bekerja, karena energi sudah tersimpan dalam pegas itu sendiri, dan cukup dengan melepaskan udara agar mekanisme bekerja. Prinsip kerja ini tidak mungkin direplikasi pada mobil, karena mobil bergantung pada tekanan hidrolik untuk menghasilkan gaya, dan saat tekanan itu hilang, rem berhenti bekerja. Pada truk terjadi kebalikan persis. Dalam konteks ini, hilangnya tekanan bukan berarti rem berkurang, melainkan rem penuh, dan disitulah letak kunci sistem ini. Saat terjadi kerusakan serius, putus selang, kebocoran besar, atau bahkan saat mesin mati, kendaraan tidak tak berdaya. Jika tekanan udara turun di bawah ambang aman, pegas mulai mengalahkan sedikit tekanan yang tersisa dan truk berhenti sendiri. Itulah yang biasanya disebut rem darurat. Meski sebenarnya bukan rem terpisah, melainkan brake chamber yang sama mengambil alih ketika sistem tidak lagi bisa menjamin pengereman aman melalui pedal. Untuk memahami mengapa ini vital, bayangkan truk berhenti di tanjakan ringan, menunggu izin untuk maju. Jika mesin mati karena alasan apapun dan tekanan turun, sistem hidrolik akan memungkinkan kendaraan bergulir tanpa kendali. Sistem pneumatik melakukan kebalikan persis, mengaplikasikan rem secara otomatis untuk mencegah massa sebesar itu menjadi benda yang tak terkendali. Inilah alasan mengapa truk bisa tetap parkir selama jam, hari, atau bahkan minggu tanpa bergerak 1 cm pun, meski tidak memiliki energi listrik aktif. Pegas tetap di sana, memberikan gaya mekanis murni tanpa bergantung pada sirkuit apapun yang diberi daya. Sistem ganda ini menjadikan rem parkir dan rem darurat sebagai penjaga diam yang bekerja tanpa pengawasan terus-menerus, karena dirancang untuk bertindak dalam skenario terburuk, dan itulah mengapa mereka menjadi bagian pusat keselamatan transportasi berat. Dan setelah memahami logika terbalik ini, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Jika sebuah truk menggabungkan rem layanan, rem parkir, dan rem darurat semua berbasis udara, bagaimana semuanya dikoordinasikan untuk menjamin keselamatan, bahkan ketika sebagian sistem gagal? Ketika kita memikirkan sistem rem, biasanya kita membayangkan mekanisme sederhana yang bekerja atau berhenti mendadak. Pada truk, tidak demikian. Kerusakan tidak muncul sebagai pemadaman tiba-tiba, melainkan sebagai rantai sinyal kecil yang menunjukkan sesuatu mulai tidak normal dan sistem bekerja dalam kondisi yang tidak dirancang untuk itu. Kebocoran kecil, kompresor yang mengisi tangki lebih lambat dari biasanya, atau manometer yang turun secara intermiten mungkin tampak seperti detail terpisah, tetapi itu adalah indikasi awal bahwa tekanan mulai bocor. Ketika itu terjadi, truk mulai berperilaku berbeda, lebih berat, lebih resisten, seolah tidak ingin maju,
karena rem Pegas bersiap untuk mengambil alih dalam keadaan darurat. Sinyal-sinyal itu bisa memiliki banyak penyebab. Selang retak perlahan-lahan melepaskan udara, katup yang membeku di musim dingin merespons lambat, tangki dengan air yang terkumpul mengurangi tekanan efektif, dan kompresor yang lelah membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengisi kembali apa yang dikonsumsi rem. Setiap kerusakan ini menghasilkan gejala berbeda, pedal yang tidak lagi kembali ke ketinggian normalnya, suara kebocoran yang nyaris tidak terdengar, atau kesulitan yang semakin meningkat untuk bergerak karena tekanan sudah tidak cukup untuk sepenuhnya melepaskan pegas internal. Alih-alih meninggalkan pengemudi tanpa rem, sistem justru melakukan sebaliknya. Sistem mulai mengerem semakin kuat, karena dalam ketidakpastian lebih baik menghentikan kendaraan daripada membiarkannya kehilangan kendali. Hingga di sini kita berbicara tentang kerusakan yang lambat dan bertahap. Namun, skenario yang benar-benar menguji sistem rem udara adalah turunan panjang. Karena saat truk menuruni tanjakan panjang, ia tidak hanya perlu menahan beratnya dan muatannya, tetapi juga mengendalikan gaya yang tidak pernah berhenti, yaitu gravitasi. Dan disinilah muncul salah satu musuh terburuk bagi rem gesek manapun, baik hidrolik maupun pneumatik, panas. Semakin lama pengereman dilakukan, semakin banyak panas yang terkumpul pada sepatu rem, tromol, dan cakram. Dan jika panas meningkat terlalu tinggi, muncul yang disebut fading thermal, kehilangan efektivitas progresif yang terasa seolah pedal bekerja, tetapi truk merespons semakin sedikit karena material tidak lagi menggigit permukaan rem dengan kekuatan yang sama. Pada saat kritis itu, sistem pneumatik mempertahankan tekanan tanpa perubahan dan pedal tidak menjadi lembek atau tenggelam seperti pada sistem hidrolik. Namun, kemampuan gesek menurun dan jika pengemudi tidak menyesuaikan situasi dengan menggunakan rem mesin, memanfaatkan retarder, atau menurunkan gigi untuk membantu menahan kendaraan, risiko meningkat secara terus-menerus setiap meter perjalanan. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari jelas dan umum bagi setiap sopir truk yang pernah melintasi daerah pegunungan. Turunan yang tampak pendek tetapi ternyata lebih panjang dari yang diharapkan. Tikungan yang memaksa pengereman lebih sering dari rencana, atau lampu lalu lintas di tengah turunan yang memaksa menghentikan kendaraan bermuatan tepat saat rem sudah panas. Ada juga situasi lebih sederhana tetapi sama bermasalahnya, seperti kehilangan tekanan perlahan di kota, di mana pengemudi menyadari truk masih bisa mengerem dengan baik, tetapi semakin sulit untuk digerakkan karena pegas internal mulai menutup karena kurang udara. Atau rute datar di mana kompresor belum mengisi kembali tekanan yang hilang setelah manuver berulang di depot atau dermaga muat, menimbulkan sensasi rem yang merespons terlambat dan dashboard dipenuhi peringatan. Semua skenario ini menunjukkan bahwa sistem rem udara sangat aman, tetapi juga memiliki batas alami yang tidak bisa dihilangkan oleh desain manapun. Karena fisika menegakkan aturan yang tidak bisa dinegosiasikan. Gesekan menghasilkan panas, panas mengurangi efektivitas, dan tekanan tidak bisa turun di bawah nilai yang menjaga rem pegas tetap terkendali. Itulah sebabnya rekayasa sistem ini dirancang bukan untuk mencegah semua masalah, tetapi untuk memberi peringatan sebelum terjadi kegagalan kritis, bertindak secara terprediksi, dan memberi pengemudi cukup waktu untuk bereaksi, mengurangi kecepatan, atau berhenti tanpa mencapai situasi yang tidak dapat diubah. Namun semua margin itu, semua kecerdasan mekanis itu, tergantung pada seseorang yang bisa membacanya. Dan setelah memahami bagaimana sistem melindungi diri, memberi peringatan dan berperilaku di bawah tekanan, muncul pertanyaan menarik. Jika rekayasa melakukan begitu banyak dan mekanisme otomatis merespons dengan tegas, apa peran sebenarnya pengemudi untuk menjaga truk tetap terkendali dalam situasi berisiko? Meskipun sistem rem udara dirancang untuk mengantisipasi masalah dan bekerja demi keselamatan, semua itu tidak akan berfungsi dengan baik jika pengemudi tidak tahu, menafsirkan sinyal, dan mengikuti rutinitas yang menjaga sistem tetap hidup. Rem pneumatik bukan mekanisme pasif yang hanya merespons saat pedal ditekan.
melainkan kumpulan komponen yang bernapas, menimbun tekanan, mengeluarkan kelembapan, dan beroperasi dalam kondisi yang berubah dengan cuaca, medan, dan penggunaan, sehingga memerlukan sesuatu yang tidak bisa digantikan katup manapun, perhatian manusia. Ketika pengemudi berpengalaman naik ke truk, ia tidak hanya berpikir tentang mengemudi. Ia berpikir tentang mendengarkan suara truk, bagaimana responsnya, berapa lama tekanan dibangun, dan apakah semuanya bekerja dalam batas yang ia kenal sebagai normal. Inspeksi harian adalah garis pertahanan pertama dan merupakan bagian dari pekerjaan nyata setiap sopir truk profesional. Sebelum memindahkan truk, manometer diperiksa untuk memastikan tangki memiliki tekanan minimum yang diperlukan dan didengarkan dengan saksama apakah ada sambungan yang membocorkan udara hampir tak terdengar. Tangki dikuras untuk menghilangkan kelembapan yang terkumpul, karena beberapa tetes yang terperangkap di musim dingin bisa membeku dan memblokir katup yang harus merespons seketika. Juga diperiksa apakah rem parkir bekerja dengan mantap dan apakah kompresor mengisi sistem dalam waktu yang sesuai. Langkah-langkah ini mungkin tampak sederhana, tetapi menentukan apakah truk siap menghadapi satu hari penuh pengereman, manuver, tanjakan, turunan, dan lalu lintas yang tak terduga. Pemeliharaan profesional memberikan lapisan keamanan kedua, sama pentingnya dengan pekerjaan pengemudi. Pengering udara harus diganti secara berkala untuk memastikan kelembapan tidak masuk ke tangki, karena adanya air mengurangi efisiensi sistem dan mempercepat keausan internal. Selang yang menua menjadi rapuh seiring waktu, dan retakan kecil bisa berubah menjadi kebocoran yang mencuri tekanan tepat saat paling dibutuhkan. Katup proteksi dan prioritas harus membuka dan menutup pada saat yang tepat, karena mereka mengontrol sirkuit mana yang menerima udara lebih dulu dan mana yang bisa menunggu, terutama dalam kondisi dingin ekstrim atau panas tinggi di mana semua bekerja di bawah tekanan. Setiap pekerjaan ini, meskipun tidak terlihat oleh publik umum, mewakili perbedaan antara truk yang merespons dengan presisi dan truk yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Pelatihan pengemudi melengkapi segitiga keamanan, karena tidak cukup hanya tahu mengemudikan kendaraan besar, tetapi harus tahu memahami kendaraan itu. Pada turunan panjang, seorang profesional tahu bahwa rem udara tidak dirancang untuk menahan seluruh berat sendiri selama kilometer, dan perlu mengombinasikannya dengan rem mesin dan retarder untuk mencegah tromol terlalu panas. Ia juga tahu bahwa pedal yang merespons dengan sedikit keterlambatan bukan berarti rusak, tetapi bisa menandakan adanya kelembapan di tangki atau kompresor bekerja berlebihan. Ia mengenali perbedaan antara kehilangan tekanan secara tidak sengaja dan konsumsi normal sistem selama manuver berulang, dan tahu kapan harus menurunkan gigi sebelum memasuki turunan untuk menghindari bergantung sepenuhnya pada rem layanan. Sensitivitas ini tidak dipelajari dari manual, tetapi dibangun melalui latihan, jam di jalan, dan pengalaman melihat bagaimana truk berperilaku dalam berbagai situasi. Dan disitulah jelas bahwa seberapapun canggihnya rekayasa, lapisan keamanan terakhir tidak pernah bersifat mekanis, melainkan manusiawi. Teknologi menawarkan alat, tetapi keselamatan nyata tergantung pada siapa yang berada di belakang kemudi dan disiplin dalam menjaga sistem tetap dalam kondisi baik. Truk dengan rem udara bisa menjadi salah satu mesin paling aman dalam transportasi modern, tetapi hanya jika pengemudi dan pemeliharaan bekerja bersama dan menghormati logika sistem yang mereka tangani. Ketika hubungan itu berfungsi, rem pneumatik menjadi sekutu yang dapat diandalkan dan diprediksi. Ketika tidak ada desain yang mampu sepenuhnya melindungi kendaraan yang bergerak tanpa pertimbangan tepat. Ketika kita memahami bahwa sistem yang begitu kompleks seperti rem pneumatik tidak bekerja sendiri, tetapi disertai oleh perhatian harian pengemudi dan pemeliharaan yang mendukung setiap komponennya, disitulah dimensi sejatinya terungkap. Ini bukan sekadar kumpulan komponen yang dirancang untuk menghentikan kendaraan, tetapi sistem lengkap yang dipikirkan untuk hidup berdampingan dengan muatan besar, medan sulit,
dan ribuan kilometer penggunaan terus-menerus, mengantisipasi baik hukum fisika maupun kesalahan manusia yang mungkin terjadi. Dari perspektif itu, saat mengamati mekanisme dengan lebih detail, udara berhenti menjadi elemen tak terlihat dan menjadi komponen pusat yang menjelaskan keselamatan transportasi berat modern. Apa yang awalnya tampak terlalu kompleks menjadi masuk akal saat sistem secara keseluruhan dipahami. Udara tidak mendidih, tidak kehilangan tekanan karena kebocoran kecil, memungkinkan penerapan gaya konstan tanpa melemah dengan penggunaan, dan menjamin bahwa truk tidak pernah bisa bergerak tanpa rem aktif. Semua dirancang untuk gagal di sisi aman, untuk mengerem sebelum membiarkan kendaraan kehilangan kendali. Logika itu menjelaskan mengapa sistem ini berbeda dari mobil dan mengapa tidak bisa digantikan dengan sistem hidrolik. Setiap katup, setiap tangki, dan setiap saluran memiliki fungsi yang tepat dalam skema yang tidak menerima improvisasi. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi, tetapi juga nyawa pengemudi dan semua orang yang berbagi jalan. Setelah menelusuri bagaimana kompresor bekerja, bagaimana tekanan disimpan dan didistribusikan, bagaimana rem layanan dan rem parkir berfungsi, apa yang terjadi pada turunan panjang dan mengapa pemeliharaan sangat penting, menjadi jelas bahwa kita tidak menghadapi sistem canggih, tetapi kebutuhan mutlak. Tanpa rem udara, truk modern tidak akan bisa beroperasi dengan aman. Ini bukan alternatif teknis, melainkan satu-satunya solusi yang layak untuk menghentikan kendaraan sebesar ini secara terprediksi dalam kondisi apapun. Pandangan lengkap ini memungkinkan kita menghargai sesuatu yang kadang terlewatkan. Dalam setiap pengereman terkontrol saat menuruni turunan, dalam setiap manuver di depot, dan dalam setiap respons presisi terhadap hal yang tidak terduga, terdapat keseimbangan yang halus antara rekayasa, pemeliharaan, dan pertimbangan manusia. Pada akhirnya, memahami bagaimana rem udara bekerja bukan hanya masalah teknis, tetapi juga cara menghargai rekayasa diam yang menjaga dunia tetap bergerak tanpa melupakan hal paling penting, keselamatan. Jika ingin memahami lebih dalam bagaimana truk benar-benar bekerja dan mengapa mereka dirancang dengan cara yang begitu spesifik, berlangganan dan ikuti kami di video-video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi mesin yang menopang transportasi modern.